Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Muslim menghadapi masa ketidakpastian. Nabi SAW bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik dan sosial. Kepergian beliau meninggalkan kekosongan yang perlu diisi. Di masa inilah muncul Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang dibimbing dengan benar. 4 orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, adalah sahabat dekat Nabi. Mereka dipilih oleh komunitas Muslim awal untuk memimpin mereka. Kepemimpinan mereka menandai babak penting dalam sejarah Islam. Istilah Khulafaur Rasyidin berarti khalifah yang dibimbing dengan benar. Para pemimpin ini dikenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Mereka berhasil mengatasi tantangan memimpin komunitas Muslim yang berkembang pesat. Mereka mengawasi pengumpulan Al-Quran menjadi satu teks yang otoritatif. Mereka juga meletakkan dasar bagi kerajaan Islam yang membentang dari Spanyol hingga India. Era Khulafaur Rasyidin sering dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Islam. Periode ini menyaksikan penyebaran Islam di luar Jazirah Arab. Ini juga menyaksikan perkembangan sistem administrasi dan hukum yang canggih. Kehidupan dan warisan keempat khalifah ini terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Mereka berfungsi sebagai teladan kepemimpinan, pengabdian, dan pelayanan kepada Tuhan. Esai ini akan membahas sejarah masing-masing Khulafaur Rasyidin. Ini akan mengeksplorasi kontribusi mereka kepada komunitas Muslim awal. Ini juga akan memeriksa tantangan yang mereka hadapi dan warisan yang mereka tinggalkan. Memahami Khulafaur Rasyidin sangat penting untuk memahami perkembangan Islam sebagai agama dan peradaban. Pemerintahan mereka mengatur panggung selama berabad-abad untuk keilmuan Islam, pemerintahan, budaya. Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama, adalah sosok yang beriman teguh dan sangat mengabdi kepada Nabi Muhammad. Ia lahir dari keluarga kaya di Mekah, dan dikenal karena kejujuran dan kepercayaannya, sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti yang jujur. Penerimaan Abu Bakar terhadap Islam di masa-masa awal memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Nabi. Dia tetap menjadi sahabat setia selama bertahun-tahun penganiayaan dan kesulitan. Setelah wafatnya Nabi, komunitas Muslim menghadapi krisis kepemimpinan. Itu adalah masa ketidakpastian dan potensi perpecahan yang besar. Abu Bakar, dengan kebijaksanaan dan hubungan dekatnya dengan Nabi, dipilih sebagai khalifah pertama. Kekhalifahannya, meskipun singkat, ditandai dengan pencapaian yang signifikan. Dia berhasil memadamkan pemberontakan dan gerakan kemurtadan yang mengancam persatuan komunitas Muslim yang baru lahir. Salah satu pencapaian Abu Bakar yang paling menonjol adalah menugaskan penyusunan Al-Quran menjadi satu naskah tertulis. Sebelumnya, ayat-ayat Al-Quran dihafal oleh para sahabat Nabi. Namun, dengan wafatnya banyak hufaz penghafal Al-Quran dalam berbagai pertempuran, kebutuhan untuk melestarikan wahyu ilahi dalam format tertulis menjadi sangat penting. Pandangan jauh ke depan, Abu Bakar memastikan pelestarian Al-Quran untuk generasi mendatang, memperkuat statusnya sebagai firman Tuhan yang tidak dapat diubah. Kepemimpinan Abu Bakar dicirikan oleh kerendahan hati, kesalehan, dan komitmennya terhadap keadilan. Dia memimpin dengan memberi contoh, menjalani kehidupan yang sederhana meskipun memiliki posisi otoritas. Dia dikenal secara pribadi memenuhi kebutuhan orang miskin dan lemah. Kekhalifahannya, meskipun singkat, meletakkan dasar bagi ekspansi cepat kerajaan Islam di bawah penerusnya. Warisannya terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, sebagai bukti imannya yang tak tergoyahkan, dan pengabdiannya yang tanpa pamrih kepada Islam. Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin kedua, adalah orang yang memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kecakapan administratif yang luar biasa. Awalnya dia adalah penentang Islam yang gigih, tetapi mengalami transformasi yang mendalam setelah memeluk agama tersebut. Perpindahan agamanya menandai titik balik bagi komunitas Muslim awal, menandakan semakin diterimanya Islam. Komitmen Umar yang tak tergoyahkan terhadap keadilan dan kecemerlangan strategisnya menjadikannya seorang pemimpin yang tangguh. Selama kekhalifahannya, yang berlangsung selama 1 dekade, kerajaan Islam berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukannya menaklukkan wilayah yang luas, termasuk Persia, Suriah, Mesir, dan sebagian Kekaisaran Bizantium. Keberhasilan militer Umar bukan hanya karena kejeniusan strategisnya, tetapi juga perlakuannya yang adil dan penuh kasih terhadap orang-orang yang ditaklukkan.
Umar dipuji karena membangun sistem administrasi yang canggih, yang secara efektif memerintah kerajaan yang berkembang pesat. Dia mendirikan Diwan, atau Departemen Pemerintah, untuk mengelola berbagai aspek negara, termasuk keuangan, urusan militer, dan peradilan. Dia juga menerapkan sistem perpajakan yang terstandarisasi, dan mendirikan perbendaharaan umum untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil. Dikenal karena kerendahan hati dan aksesibilitasnya, Umar menghindari jebakan kekuasaan. Dia sering berkeliaran di jalan-jalan Madinah pada malam hari, menyamar dengan pakaian sederhana, untuk menilai kondisi rakyatnya secara langsung. Pemerintahannya menandai periode ekspansi dan konsolidasi yang luar biasa bagi kerajaan Islam. Warisannya sebagai pemimpin yang adil dan visioner, terus bergema sepanjang sejarah Islam. Utsman bin Affan, Khalifah Rasyidin ketiga, dikenal karena kesalehan, kemurahan hati, dan komitmennya terhadap keadilan. Dia adalah seorang pedagang sukses sebelum masuk Islam. Dia dikenal karena sifatnya yang lembut, dan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk Nabi dan komunitas Muslim. Kekhalifahan Utsman ditandai dengan ekspansi wilayah yang berkelanjutan, dan upaya untuk mengkonsolidasikan sistem administrasi yang diterapkan oleh pendahulunya, Umar. Salah satu kontribusi Utsman yang paling signifikan adalah standarisasi Al-Quran. Selama pemerintahannya, berbagai versi Al-Quran dengan sedikit variasi dialek dan pengucapan muncul. Untuk menjaga kesucian dan kesatuan kitab suci, Utsman membentuk panitia ulama untuk membuat versi standar. Al-Quran standar ini, yang dikenal sebagai Kodeks Utsmani, menjadi teks definitif bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, kekhalifahan Utsman juga ditandai oleh meningkatnya perbedaan pendapat internal dan kerusuhan politik. Seiring berkembangnya kerajaan Islam, begitu pula tantangan pemerintahan. Utsman menghadapi tuduhan pilih kasih terhadap klannya sendiri, Bani Umayyah, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa faksi dalam komunitas Muslim. Terlepas dari tantangan ini, Utsman tetap berkomitmen pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Utsman dikenang karena kesalehannya, reformasi administratifnya, dan perannya yang penting dalam menstandarisasi Al-Quran. Dia memainkan peran penting dalam mengkonsolidasikan kerajaan Islam dan memastikan pelestarian Al-Quran dalam bentuknya yang paling murni. Warisannya terus menjadi subjek kekaguman dan perdebatan di kalangan umat Islam, yang mencerminkan kompleksitas kepemimpinan selama periode ekspansi dan perubahan yang cepat. Bagian 5, Ali bin Abi Thalib, manusia berilmu dan berani. Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin keempat, adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Dia dibesarkan di rumah tangga Nabi dan dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang ajaran Islam, keberaniannya dalam pertempuran, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan. Kekhalifahan Ali ditandai oleh perselisihan dan konflik internal, karena ia menghadapi tantangan atas legitimasinya dari berbagai faksi dalam komunitas Muslim. Terlepas dari kekacauan yang menandai pemerintahannya, Ali tetap teguh dalam komitmennya untuk menegakkan keadilan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Dikenal karena kefasihan dan kebijaksanaannya, ia menyampaikan banyak khotbah dan perkataan yang terus menginspirasi umat Islam saat ini. Kata-katanya mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran, komitmennya terhadap keadilan sosial, dan penekanannya pada pentingnya ilmu dan akal. Kekhalifahan Ali menyaksikan pertempuran yang signifikan, termasuk Perang Unta dan Perang Siffin. Konflik-konflik ini muncul dari ketidaksepakatan tentang kepemimpinan dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan. Meskipun menghadapi oposisi dan perpecahan internal, Ali tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan keadilannya. Warisan Ali kompleks dan beragam. Dia dihormati oleh banyak Muslim sebagai penerus Nabi yang sah. Dia dikagumi karena ilmunya, kesalehannya, dan keberaniannya. Kekhalifahannya berfungsi sebagai pengingat akan tantangan kepemimpinan dan pentingnya persatuan dalam komunitas Muslim. Ajaran dan teladannya terus menginspirasi umat Islam, khususnya dalam tradisi Syiah, di mana ia memegang posisi yang dihormati. Bagian 6. Tantangan yang dihadapi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, meskipun dikenal karena kesalehan dan kepemimpinan mereka, menghadapi banyak tantangan selama pemerintahan mereka. Tantangan-tantangan ini menguji iman, kebijaksanaan, dan kemampuan mereka untuk memimpin komunitas Muslim yang berkembang pesat dan berkembang.
Memahami rintangan ini sangat penting untuk menghargai kompleksitas zaman mereka dan pentingnya pencapaian mereka. Salah satu tantangan paling mendesak adalah masalah suksesi. Setelah wafatnya Nabi, tidak ada konsensus yang jelas tentang bagaimana memilih penggantinya. Hal ini menyebabkan perdebatan dan perpecahan dalam komunitas Muslim awal. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, meskipun diterima oleh mayoritas, bukannya tanpa perbedaan pendapat. Ekspansi pesat kekaisaran Islam di bawah Umar dan khalifah-khalifah selanjutnya membawa serangkaian tantangan tersendiri. Mengelola kerajaan yang begitu luas dan beragam membutuhkan sistem tata kelola, perpajakan, dan hukum dan ketertiban yang canggih. Para khalifah harus menemukan cara untuk menjaga persatuan dan ketertiban di berbagai budaya dan wilayah. Perselisihan dan perbedaan pendapat internal merupakan ancaman konstan bagi stabilitas kekhalifahan. Ketidaksepakatan tentang kepemimpinan, pemerintahan, dan interpretasi ajaran Islam menyebabkan konflik dan perpecahan dalam komunitas Muslim. Perang Unta dan Perang Siffin selama kekhalifahan Ali menyoroti bahaya perselisihan internal. Khulafaur Rasyidin juga menghadapi tantangan untuk melestarikan pesan sejati Islam saat menyebar ke tanah dan budaya baru. Mereka harus memastikan bahwa iman tetap setia pada prinsip-prinsip intinya, sambil juga memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran populasi yang beragam. Bagian 7. Warisan kepemimpinan. Khulafaur Rasyidin, meskipun menghadapi banyak tantangan, meninggalkan warisan kepemimpinan yang efektif yang terus bergema hingga saat ini. Pemerintahan mereka, meskipun relatif singkat, memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan Islam sebagai agama dan peradaban. Teladan kesalehan, keadilan, dan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat menetapkan standar yang tinggi bagi para pemimpin Muslim di masa depan. Para khalifah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah tentang kekuasaan atau hak istimewa, tetapi tentang pelayanan dan tanggung jawab. Mereka memimpin dengan memberi contoh, hidup sederhana meskipun memiliki posisi otoritas. Mereka dapat diakses oleh masyarakat umum, menangani masalah mereka, dan memastikan kesejahteraan mereka. Khulafaur Rasyidin menekankan keadilan, dan keadilan sebagai landasan pemerintahan Islam. Mereka membangun sistem hukum dan administrasi yang bertujuan untuk memperlakukan semua warga negara secara setara, terlepas dari keyakinan atau status sosial mereka. Komitmen mereka terhadap keadilan menjadi presiden bagi para penguasa Islam di masa depan. Para pemimpin awal ini juga menyadari pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam Islam. Mereka mendorong studi Al-Quran dan Hadits, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad. Mereka meletakkan dasar bagi berkembangnya keilmuan Islam yang akan menjadi ciri khas abad-abad berikutnya. Warisan Khulafaur Rasyidin adalah salah satu kesalehan, keadilan, pelayanan dan komitmen yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam. Kehidupan dan kepemimpinan mereka terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia, berfungsi sebagai pengingat akan arti sebenarnya dari kepemimpinan Islam. Bagian 8. Dampak pada sejarah Islam. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin memiliki dampak transformatif pada sejarah Islam, meletakkan dasar bagi abad-abad berikutnya pemerintahan dan peradaban Muslim. Kepemimpinan mereka membentuk lanskap politik, sosial, dan agama dunia Muslim. Warisan mereka terus mempengaruhi keyakinan dan praktik umat Islam saat ini. Secara politis, Khulafaur Rasyidin mengawasi ekspansi pesat kekaisaran Islam. Penaklukan mereka membawa wilayah yang luas di bawah pemerintahan Muslim, menyebarkan Islam dari Jazirah Arab ke beberapa bagian Asia, Afrika, dan Eropa. Sistem administrasi yang mereka dirikan meletakkan dasar bagi perkembangan negara-negara Islam yang canggih. Secara sosial, Khulafaur Rasyidin mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mereka menekankan persamaan semua Muslim, terlepas dari etnis atau status sosial mereka. Mereka bekerja untuk meningkatkan kehidupan orang miskin dan yang terpinggirkan, membangun sistem kesejahteraan sosial dan amal. Secara religius, Khulafaur Rasyidin memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengkodifikasi agama Islam. Mereka mengawasi penyusunan Al-Quran menjadi satu teks yang otoritatif, memastikan pelestariannya untuk generasi mendatang. Mereka juga menetapkan sunnah, tradisi dan praktik Nabi sebagai sumber bimbingan bagi umat Islam. Warisan Khulafaur Rasyidin terus membentuk sejarah Islam dengan cara yang mendalam. Pemerintahan mereka berfungsi sebagai model kepemimpinan yang benar dan pemerintahan yang adil.
Penekanan mereka pada kesalehan, pengetahuan dan keadilan sosial terus beresonansi dengan umat Islam di seluruh dunia, menginspirasi mereka untuk berjuang untuk keunggulan dalam kehidupan dan komunitas mereka sendiri. Bagian 9. Kesimpulan, Zaman Keemasan. Era Khulafaur Rasyidin sering disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Islam. Keempat orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, menghadapi tantangan luar biasa dengan kebijaksanaan dan ketabahan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada perjalanan Islam. Pemerintahan mereka, meskipun singkat, menyaksikan transformasi komunitas agama kecil di Arabia menjadi kerajaan luas yang membentang di seluruh benua. Yang lebih penting, Khulafaur Rasyidin menetapkan model untuk tata kelola Islam berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, konsultasi, dan pelayanan kepada rakyat. Kehidupan dan kepemimpinan mereka menjadi bukti kekuatan transformatif iman. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau hak istimewa, tetapi pada kerendahan hati, pelayanan, dan komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam. Warisan Khulafaur Rasyidin terus beresonansi secara mendalam dengan umat Islam di seluruh dunia. Kehidupan mereka berfungsi sebagai sumber inspirasi dan bimbingan, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya membutuhkan kekuatan dan visi, tetapi juga kesalehan, kasih sayang, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keadilan. Saat kita menavigasi kompleksitas dunia modern, teladan para khalifah yang dibimbing dengan benar memberikan peta jalan abadi untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan penuh kasih yang berakar pada nilai-nilai Islam yang abadi. Era mereka berdiri sebagai bukti potensi usaha manusia yang dibimbing oleh iman, kebijaksanaan, dan komitmen untuk kebaikan bersama.